Oke, kita mulai ya. Di sini juga baru azan. Ini sudah masuk kelas C dan D? Sudah, Ibu. Oh, siap. Boleh. Boleh angkat tangan yang kelas C, Bapak Ibu. Angkat tangannya pakai online, Pak. Bukan angkat tangan ini. Oke, angkat tangan online, boleh. Oke. Berapa? 9 orang, 10, 11. 11 orang kelas C. 11 orang. Oke. Boleh diturunkan? Boleh diturunkan? Boleh yang kelas D? Boleh yang kelas D? Yang kelas D sekarang boleh, pengen tahu berapa banyak. Oh, yang kelas D lebih banyak ini. Oke, baiklah. Ada 20 orang kelas D. Oke, berarti terbanyak kelas D ya. Oke, sip. Terima kasih Bapak Ibu, boleh diturunkan semuanya. Oke, kita mulai ya. Boleh diturunkan Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ntar Bapak Ibu ada ini ya. Oke Bapak Ibu semua, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu dan saya menyampaikan terima kasih terutama kepada PJ ya, PJ kelas C dan D. Terima kasih Ibu-ibu sudah membantu kami gitu ketika harusnya kemarin jadwalnya, kalau jadwal yang sudah revisi itu kita di hari Jumat ya. Namun karena Bapak Ibu menerima yang sebelumnya dan itu di hari Sabtu, dan itu kebetulan sekali kemarin karena saya sedang dinas luar kota di Semarang gitu. Jadi tidak bisa mengisi. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim akhirnya. Ibu Bapak ini semester 6 ya, betul? Iya, Bu. Dan semuanya sudah mengajar ya, sudah mengajar semua ya. Alhamdulillah, Bu. Sudah, Bu. Operator, Bu, operator. Yang operator, oke, ada yang operator, ada yang guru, baik. Yang guru SD adakah? Mohon izin, bukan on cam Bu, off cam berarti. Boleh Bu Fitria, monggo silakan. Bapak Ibu yang mengajar di SD atau MI boleh angkat tangan. Saya pengen tahu mappingnya. Yang di SD atau MI. Oke, ada berapa orang? 18, 19, 20. Ada 21, 22. Oh, banyak ya. Oke, ada 20 berapa orang ini? 25 orang. Baik, 25 orang yang mengajar di SD atau MI. Yang mengajar di MP atau Sanawiyah boleh diturunkan? Boleh. Oke, 13. Yang SMA dan aliyah? Delapan, 9 orang. Baik. Kasih ya. Oke, berarti ini terbanyak adalah teman-teman yang mengajar di MI ya dan SD. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Boleh diturunkan. Baik,
karena memang banyak yang di MI atau SD, perkenalkan saya Tika Samsi dan saya adalah dosen di PGMI gitu ya. Dan kebetulan dapat amanah sebagai wakil dekan 1 bidang akademik gitu. Jadi yang kemarin juga sempat mendapatkan amanah dari Pak Rektor untuk mengambil SK PJJ PGMI. Nah, ini bentar lagi ada temennya nih, Bapak Ibu punya temen. Kalau kemarin kan Bapak Ibu di PJJ PAI, insya Allah OTW di tahun ajaran berikutnya itu S1 PJJ PGMI dan juga PBA dan OTW S2 PJJ PAI. Nah, kan setelah ini Ibu Bapak bisa lanjut gitu kalau udah selesai di semester berikutnya ya. Udah selesai langsung lanjut ya. Mudah-mudahan mohon doanya dari Ibu Bapak semua, mudah-mudahan segera ditandatangan oleh Pak Kabiro di Kementerian Agama ya. Mohon doanya ya, Ibu Bapak. Amin. Oke, Bapak Ibu, saya tidak akan banyak-banyak kalam sebelum kita mulai perkuliahan kita pada sesi sore hari ini. Ada yang tahu materi kita apa namanya, MK kita? Ada yang tahu? Jangan PJ-nya aja yang tahu, yang lain juga harus tahu. Apa coba? Boleh. Saya pengen nyoba Pak Henry, coba Pak Henry. Pak Henry, apa nama MK kita Pak Henry? Nanti dulu Bunda lagi ngajar dulu ya. Bentar. Bentar Bapak Ibu ya. Ada yang tahu apa? Praktek mengajar otentik, Bu. MK-nya. Praktek mengajar otentik itu sama dengan PLP ya. Nah, karena Bapak Ibu sudah mengajar, tentu akan ada RPL gitu ya, rekognisi peer learning dari yang Bapak Ibu telah lakukan. Oke, mohon izin, apakah Bapak Ibu sudah membuka portal akademik dan mendownload RPS-nya? Belum, Bu. Nah, belum gimana ini? Oke, saya akan menunjukkan saja nanti silakan di-download. Kalau bisa satu orang satu langsung di-download gitu ya. Jangan mengandalkan ke PJ ya. Itu supaya apa? Supaya track record Bapak Ibu bisa terekam. Itu sama persis ketika Bapak Ibu juga PPG, sertifikasi PPG Daljab itu kan menggunakan aplikasi. Nah, kebanyakan karena Bapak Ibu suka gitu ya, dalam tanda kutip lebih suka dikasih gitu ya langsung, oh ini RPP-nya, oh ini apanya linknya gitu ya langsung di WA, maka itu tidak terekod di aplikasi. Nah, oleh karenanya Ibu Bapak nanti silahkan masuk ke portal akademik kita masing-masing, di-download semuanya ya, satu persatu mendownload masing-masing di portal akademik supaya apa? Supaya terekod ya. Oke, marilah kita mulai perkuliahan kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu mohon izin saya share screen karena Bapak Ibu belum mendownload. Bapak Ibu setelah selesai agenda atau misalkan sekarang ada yang buka laptop boleh silakan sambil dibuka ya. Oke. Ini kurang bagus. Dosen Bentar ya. Sedang OTW. Oke. Ini paling jauh dari mana Bapak Ibu? Yang ada di kelas C dan D. Paling jauh.
sambil menunggu ini. Saya dari Banten, Bu. Kalau saya dari Riau, Bu. Oh, dari Riau. Henry, Bu. Dari mana? Dari Riau, Bu. Dari Riau. Yang lain dari mana? Saya dari Makassar. Saya Makassar, Oh, Bu. dari Makassar. Dari Kalimantan, Bu. Dari Kalimantan. Kalimantan mana, Bu? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Wow, keren. Wah, ini Pak Adi Agus lagi OTW nih, kayaknya lagi pakai headset sambil kuliah. Mantap ini ya. Iya, Bu. Bagian Dewi. Dari Nusa Tenggara Timur. Oh, dari Nusa Tenggara juga ada. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Keren. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Kecil-kecil ya? Belum. Belum terlihat. Belum terlihat. Belum terlihat juga? Iya, belum, Bu. Belum, Bu. Masih loading, Bu. Oh, masih loading ya. Susu. Kok lama ini ya? Lama ya? Bentar. Tahu nih lama nih. Bentar. Saya tutup lagi. Nah, apakah udah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Baik, ini ya Bapak Ibu, RPS kita untuk pembelajaran kita dalam 1 semester ini. Nah, pertemuan perdana kita hari ini, gitu. Kemudian nanti akan ada pembelajaran. Harusnya kalau di PJJ kita ini maka tidak melulu kita sesi sinkronus ya, malah lebih banyaknya sesi asinkronus. Begitupun juga dengan Bapak Ibu, apalagi kita mata kuliahnya namanya praktek mengajar otentik atau PLP. Nah, bagaimana? Kemarin tuh sempat ada usulan dari Pak Ali ya waktu itu. Kepingin PLP-nya kalau kami di fakultas itu bersama Pak Dekan kami itu memprogram PLP itu bisa keluar negeri gitu ya. Nah, Pak Ali juga ingin gitu. Gimana kalau teman-teman yang PJJ ini juga bisa PLP keluar negeri gitu. Nah, karena PJJ ini adalah konsepnya online. Maaf sayang, bisa ke sana dulu. Konsepnya adalah online, maka tentu Bapak Ibu juga secara online nanti ya, mengajarnya bisa di sekolah masing-masing. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Lanjut ya. Nih kita lihat di deskripsinya Bapak Ibu diminta untuk bisa, tentu Bapak Ibu kan sudah mengajar ya, sudah pasti mengetahui. Maka kita cek ke sini saja ya, materi-materinya apa saja. Ini kita akan beberapa sesi ya untuk pertemuannya Bapak Ibu ya. Yang pertama hari ini kita FGD sebentar dan juga presentasi sekilas dari saya gitu Bapak Ibu untuk melihat apa RPS-nya yang pembelajaran kita di minggu-minggu berikutnya. Kemudian di pertemuan kedua itu akan kita sedikit refreshment gitu mengenai keterampilan dasar mengajar. Apa saja, bagaimana keterampilan membuka menutup di dalam kelas ya, kemudian bagaimana keterampilan menjelaskan, kemudian keterampilan variasi memberikan stimulus, bertanya,
memberikan penguatan gitu, baik verbal maupun nonverbal kepada siswa-siswa kita. Kemudian bagaimana keterampilan mengelola kelas dan juga bagaimana keterampilan membimbing diskusi. Nah, itu yang bisa kita diskusikan bersama nanti pertemuan kedua, gitu ya. Kemudian pertemuan ketiga itu Bapak Ibu, nih adakah yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, atau masih K13? Masih ke-13, Bu. K13 Bu. Ke-13, Bu. K13 Bu. Ke-13. 13 ya, oke. Berarti nanti besok, berarti minggu ketiga akan saya sepil sedikit gitu ya. Kebetulan saya adalah instruktur untuk sekolah penggerak ya, gitu. Dan juga saya asesor PPG Prajab dan juga CGP. Nah, jadi nanti akan saya sepil sedikit Ibu Bapak terkait dengan RPP atau kalau di dalam Kumer itu namanya modul ajar ya. Nah, modul ajar terkait dengan kurikulum Merdeka. Nah, apa-apa aja isinya itu nanti di pertemuan ketiga. Nah, kemudian kita masuk nih di pertemuan keempat nih ya Bapak Ibu. Kita mulai Bapak Ibu praktek mengajar. Nah, ini Bapak Ibu semuanya akan terbagi menjadi 2 kali mengajar. Nah, 2 kali mengajar itu, ini satu kelasnya berapa ya isinya? Kelas C berapa, kelas D berapa? Kelas C 42, Bu. 48. Kelas C berapa? 42. 2. 42. Kelas D berapa? 48 Bu. 48. Oke, wow. Gemuk ya. Berarti nanti kita kan Bapak Ibu akan 2 kali. Nah, 2 kali itu maksudnya adalah yang pertama itu adalah Bapak Ibu didesain sendiri, Bapak milih sendiri gitu. Kemudian yang kedua itu adalah di challenge. Di challenge artinya Bapak Ibu di challenge oleh kami, oleh dosen gitu ya untuk mengerjakan strategi pembelajaran apa. Nah, begitu ya. Misalkan oke. Kan active learning model misalkan jigsaw. Nah, nanti yang berikutnya kelompok kedua model cooperative learning, misalkan TGT. Nah, bisa begitu. Nanti dipilih ya random misalkan. Ada lagi nanti yang kelompok ketiga bisa model go to your post. Nah, siapa yang menjadi model ya anak-anak Bapak Ibu gitu. Dan Bapak Ibu nanti seperti hanya ketika di PPG, Bapak Ibu merekam sendiri. Jadi pastikan nanti Bapak Ibu terlihat gitu ya. Jadi bukan hanya anaknya yang terlihat, tapi Bapak Ibu pun juga terlihat, anak-anaknya pun juga terlihat ya. Jadi nanti Bapak Ibu di dalam sesi kita di micro teaching ini Bapak Ibu mengajar 2 kali. Yang pertama Bapak Ibu bebas memilih, yang kedua Bapak Ibu sesuai dengan challenge yang diberikan dosen. Praktek mengajarnya. Di pertemuan keberapa? Di pertemuan keempat. 5, 6, 7, 8, 9 itu adalah untuk yang pertama gitu ya, yang Bapak Ibu memilih sendiri. Jadi ini nanti akan dipilih sebanyak 6 ya. Dibagi 6 berarti nanti 42 atau 48 itu dibagi 6. 1 sebentar. 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Betul. 6 untuk praktek mengajar 1 dan juga 6 untuk praktek mengajar kedua gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan pengerjaan praktiknya. Prakteknya tentu di kelas masing-masing. Kemudian divideokan, yang sudah punya channel YouTube berarti lebih bagus lagi. Yang belum punya didorong untuk punya gitu. Yang malu-malu boleh di privat gitu ya. Kalau yang masih malu-malu juga gitu, sebaiknya memang menggunakan YouTube gitu ya. Jadi didorong untuk menggunakan YouTube. Nanti tinggal Bapak Ibu mengirimkan linknya. Nah, kemudian nanti bagaimana Bu penilaiannya? Penilaiannya, jadi setiap minggu Bapak Ibu akan menilai semua. Jadi misalkan yang tidak bertugas hari ini, misalkan untuk hari ini tuh yang bertugas Pak siapa tadi namanya?
Pak Asep misalkan sama Bu Anis begitu ya. Pak Asep sama Bu Anis nanti mengerjakan dapat praktek pengajar 1 di pertemuan keempat, berarti kan duluan tuh gitu ya. Nah, itu nanti mengupload di YouTube, kemudian teman-teman yang lain memberikan penilaiannya. Nah, nanti instrumen penilaiannya akan kami berikan. Nah, dari mana Bu instrumennya? Ini instrumen yang digunakan untuk PPG ya. Jadi akan saya berikan stimulusnya ya. Jadi contohnya. Nah, kalau PPG itu seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu ketika PPG gitu ya akan lebih siap lagi. Tentu mudah-mudahan ini bisa mendorong Bapak Ibu ya untuk oh ternyata instrumen PPG seperti ini gitu. Bisa. Nanti kita akan buatkan instrumen yang seperti PPG. Kemudian apalagi selain dari rekan sejawat, tentu dari kami gitu ya, bagaimana kita menilai, dosen menilai penilaian kinerja Bapak Ibu gitu, dan juga terkait dengan proses penilaiannya. Nah, seperti itu. Bu, apa saja yang boleh digunakan ketika saya menggunakan video atau praktek mengajar? Boleh Bapak Ibu, untuk yang pertama boleh mengerjakan semuanya, ataupun yang kedua pun juga sama ya. Bapak Ibu boleh menggunakan misalkan PowerPoint boleh, atau menggunakan yang biasa Bapak Ibu gunakan, misalnya di sekitaran Bapak Ibu itu sekolahnya mewah gitu ya Bapak Ibu ya. Mewah itu maksudnya mepet sawah gitu. Nah, boleh itu Bapak Ibu misalkan ngajak anak-anaknya terus Bapak Ibu merekam gitu, boleh. Boleh, boleh. Jadi bisa nanti kan kalau kita buat video kan bisa dipotong-potong ya Bapak Ibu ya. Nah, itu boleh. Kalau Bapak Ibu sudah expert, sudah pandai memotong-motong video, boleh. Itu akan sangat lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Terus kalau kita cek lagi, praktek mengajar kedua kapan? Praktek mengajar kedua itu dimulai pertemuan ke-10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, itu. Jadi 6 kali praktek mengajar 1, 6 kali praktek mengajar kedua. Skema praktek mengajar 1 itu Bapak Ibu sendiri memilih sendiri, apapun sendiri gitu ya. Skema kedua Bapak Ibu diberikan challenge gitu. UAS ya. UAS-nya tentu ini semua berkaitan dengan akumulasi dari nilai Bapak Ibu yang sudah dikerjakan. Berarti nanti UAS mengirimkan video masing-masing. Oh, berarti berapa Bu? 3 dong totalnya. Ya, karena UAS nya. Jadi untuk yang hanya 2 kali. Untuk UAS itu Bapak Ibu wajib mengirimkan videonya. Gitu. Oke, Bapak Ibu. Referensinya seperti yang ada di sini, Bapak Ibu boleh mengambil referensi, kan ini ada banyak buku-buku strategi belajar mengajar gitu ya. Kemudian di sini juga ada pembelajaran berbasis multiple intelligence. Nah, itu boleh Bapak Ibu. Terus kemudian ada instrumen, ada e-worksheet, boleh Bapak Ibu. Boleh ada kemudian buku tematik, ada strategi pembelajaran active learning gitu, boleh silakan. Atau yang Bapak Ibu biasa gunakan, boleh. Gitu ya, silakan. Karena di sini sudah saya kasih catatan semua referensi yang relevan. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Ini dari RPS-nya. Monggo kita lebih banyak ke sharing ya, berkaitan dengan baik itu metodenya ataupun yang lainnya. Ini Pak Zulkarnain Lotara boleh. Boleh Pak, monggo silakan Pak Zulkarnain. Terima kasih Bu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya mau tanyakan itu yang buku referensi itu Bu. Iya, boleh Pak. Gimana Pak? Itu punya modul tersendiri nggak ibunya Bu dosen? Oke, baik. Untuk micro teaching, sebentar. Untuk micro teaching, Bapak Ibu hanya menggunakan dari catatan RPS ini karena micro teaching itu sifatnya mengajar gitu.
Nah, nanti pertemuan kedua dan ketiga Bapak Ibu akan saya berikan PowerPoint ya. Nah, itu makanya Bapak Ibu nanti kedua ketiga masih kita bertemu gitu, masih tatap maya ya, masih sesi sinkronus. Nah, kemudian nanti di pertemuan keempat sampai pertemuan terakhir ke-15 ya. Nah, itu Bapak Ibu kita bertemu di video karena Bapak Ibu pun juga nanti akan menilai teman-temannya gitu. Ya, nanti ketika ada sesi terakhir sebelum berganti skema, misalkan di pertemuan keberapa tadi ke-9 itu sebelum berganti ke skema kedua, maka itu kita nanti akan bertemu, kita akan bersama-sama. Jadi kita brainstorming lagi sebelum ke skema kedua gitu ya. Seperti itu saja. Kalau praktek mengajar itu kan memang tidak ada bukunya ya, tapi ada pedomannya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu memerlukan pedomannya boleh, nanti saya kirimkan pedomannya. Itu. Satu lagi Bu. Ada, monggo Pak. Ya. Tadi saya kurang tangkap itu kita misalnya ini saya madrasah saya ini dekat Megamendung lah itu. Ya. Dekat Megamendung adanya dekat gunung lah gitu. Nah, itu di sana di sana kita mau praktek di luar kelas atau apa maksudnya tadi itu? Oke, jadi kalau misalkan Bapak Ibu biasa menggunakan media yang ada, media alam begitu ya, langsung Bapak Ibu boleh gitu langsung ke luar ruangan. Tapi ketika di dalam Bapak Ibu kan akan memvideokan dari awal ya, dari mulai pembukaan gitu, kemudian sampai kegiatan inti, sampai kegiatan penutup kan begitu ya. Nah, ketika Bapak di dalam kegiatan intinya Bapak mengcombine dengan langsung belajar ke alam misalkan atau experiential learning gitu ya, belajar langsung di alam. Nah, itu Bapak videokan di alamnya. Nanti tinggal Bapak potong-potong saja videonya. Misalkan sesi tadi pembukaan kan di kelas. Nah, kalau di kelas kan Bapak bisa tuh minta tolong dibantu di shoot oleh orang lain begitu ya, misalkan dibantu bawa. Nah, ketika Bapak misalnya harus keluar dan tidak ada yang membantu membawa gitu, ya boleh juga gitu Bapak membawa HP sendiri terus di anak-anak tuh seperti apa kegiatannya kayak kita lagi melakukan apa ya Pak video call begitu loh. Nah, itu Bapak boleh gitu. Jadi memvideokan yang ada di luar ruangan. Boleh. Boleh Pak. Jadi nanti tinggal Bapak olah aja di dalam sebuah video animasi. Seperti Terima itu. kasih Bu. Ya, mangga. Pak Sucipto boleh. Silakan. Untuk mapelnya bebas, Bu. Bebas Pak, sesuai dengan Bapak Ibu masing-masing. Saya tidak membebani Bapak Ibu harus kelas apa begitu ya. Enggak, silakan. Aman Pak. Pak Irfan boleh? Iya, Bu, terima kasih. Ini mau Bentar. bertanya, Bu, untuk mapelnya khusus PAI apa umum juga bisa gitu? Iya, gimana Pak? Ulang Pak, mohon maaf. Untuk mapelnya apa khusus PAI gitu, apa umum juga bisa gitu? Untuk mata pelajarannya. Mungkin bebas Pak. Halo? Ya, ya Bu. Ya, boleh Pak. Mohon maaf tidak terdengar tadi Pak suaranya. Ya, untuk mata pelajarannya khusus PAI apa umum juga bisa gitu, kayak IPA, IPS gitu bisa. Boleh, gitu. Jadi gini, sebaiknya Bapak samakan antara skema 1 dan nanti ketika skema kedua. Jadi kalau bisa
karena memang biasanya kalau di MI atau SD itu kan guru kelas ya. Jadi Bapak Ibu misalkan materi kali ini membahas tentang fikih gitu ya. Ya nanti dipastikan di kelas di skema berikutnya juga fikih. Kalaupun tema pembelajarannya berbeda tidak apa-apa gitu ya. Karena kan kita memang mengikuti di kelas Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu di mana sekarang ngajar apa mata pelajaran apa sudah itu gitu temanya mengikuti yang sudah dilakukan yang sedang dilakukan begitu. Artinya berarti match dengan apa ya praktek yang pertama ya Bu. Artinya konsisten begini, misalkan saya ambil hari Selasa, pas hari Selasa itu kan akidah akhlak, terus minggu depan akhlak ketemu juga mapel itu juga ya Bu. Boleh, betul Pak Sucipto. Jadi tetap sama seperti sebelumnya. Jadi berkelanjutan ya. Jadi berkelanjutan Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang berbeda-beda. Yang berbeda hanyalah temanya, tapi mata pelajaran tetap sama, temanya berbeda. Kayaknya sinyalnya ini Bu, putus-putus. Halo, sinyal saya? Iya Bu, sinyalnya Ibu itu kadang videonya Ibu itu putus-putus nggak bergerak. Suaranya juga putus. Oke, sudah Pak? Cek. Sudahkah? Sudah Bu, jelas Bu. Ya. Oke, Bu Anis silakan Bu Anis. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Atika. Berarti boleh saya simpulkan seperti ini Bu ya. Jadi nanti kita dalam perkuliahan PLP ini ada 2 video yang harus kita kerjakan. Yang pertama untuk strateginya kita bebas memilih sendiri. Untuk yang pertemuan selanjutnya yang ke-10 ya Bu tadi ya. 10 ke 11. Itu untuk strateginya dipilihkan dari kampus gitu atau challenge dari kampus seperti itu ya Bu ya. Ya. Jadi nanti untuk tiap pertemuan yang pertama, misalnya tahap mengajar yang pertama itu kelas kami misalnya kelas D kan ada 48 orang ya Bu ya. Dibagi 6 berarti per minggu itu ada 8 yang harus upload video gitu ya Bu ya. Terus nanti penilaiannya di dalam YouTube seperti itu ya Bu ya untuk kekurangannya kelebihannya seperti itu Bu. Oh, no. Jadi penilaiannya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu semua akan saya bagikan instrumen setelah pertemuan ketiga. Nah, setelah kita membahas RPP, itu nanti akan Bapak Ibu saya berikan instrumen untuk menilai di pertemuan berikutnya ya, untuk menilai yang micro teaching. Nah, itu Ibu Bapak semuanya wajib menilai teman-temannya ya. Ketika tidak posisinya Bu Anis misalkan tidak bertugas, maka Bu Anis wajib masuk di pertemuan kedua, Ibu kan awal tuh. Nah, Ibu boleh menilai teman Ibu yang 7 lainnya juga. Pokoknya setiap hari wajib melakukan penilaian gitu ya, setiap minggu gitu kepada teman-temannya. Nah, itulah yang nanti akan saya berikan akumulasinya dari teman-teman sejawat dan juga dari saya untuk penilaian Bapak Ibu gitu ya. Jadi nanti akan saya rekap. Jadi fair kita penilaiannya dari Bapak Ibu masing-masing dan juga dari saya gitu. Komposisinya berapa persen sama gitu ya, dari saya dan dari Bapak Ibu sama gitu. Dan itu diberikan secara japri mandiri gitu ya. Nanti akan saya buatkan Google Classroom gitu yang Bapak Ibu bisa ngirim masing-masing ke saya. Jadi tidak terlihat oleh temannya. Jadi ini dipastikan Bapak Ibu fair ya. Menilainya tidak takut terlihat misalkan Bu Anis mau menilai Pak Sucipto nggak berani karena dekat sama Pak Sucipto misalkan begitu ya. Nah tidak ada. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menilai dengan leluasa sesuai dengan yang ada gitu secara betul-betul objektif ya. Baik Ibu, terima kasih. Insya Allah sudah memahami. Ya, terima kasih Bu Anis sudah membantu meresum ya. Sama-sama. Oke, monggo Bapak Ibu yang lainnya silakan.
Pak Iin Chandra. Kemudian berikutnya Bu Novita Sari, boleh. Bu Pak Iin, Iin. Bu Iin. Oh, Bu Iin. Bu Iin boleh. Karena di Sunda juga ada Pak Iin, Bu. Maaf, maaf. Kalau Maaf. Bapak Aan, Bu. Kalau Bapak Aan. Iya. Boleh Bu Iin. Maaf Bu, lagi kiranya jaringannya kurang stabil Bu. Maaf kalau Iya. putus-putus. Iya. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya Bu. Ya. Terkait video UAS ini yang dimaksud Bu, yang kita upload, apakah video dua video yang telah kita upload atau bagaimana Bu? Ya, video baru Bu ya, video baru yang Bapak Ibu upload lagi. Nah, jadi nanti berbeda dari video yang pertama dan kedua gitu. Ya, seperti itu. Berbeda. Berarti ini materinya beda juga Bu ya untuk UASnya Bu ya. Bahan ajarnya beda juga. Betul. Nah, nanti tentu setelah kita melakukan review sama-sama, nanti Ibu Bapak bisa memilih video seperti apa yang baik dan bisa dipakai untuk UAS ya. Itu. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Boleh Pak Bu Novita Sari. Sebentar Bu Novita, saya ngambil charger ya. Sebentar ya Bu. Ini loh. Bayi untuk warisan ini loh. Ya. Untuk warisan. Monggo Bu Novita, gimana Bu Novita? Iya Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk praktek mengajar ini kan kita dari pertemuan 4 sampai 9 ya Bu. Kemudian praktek mengajarnya itu menggunakan metode apapun kita bebas gitu ya. Kemudian kan waktunya itu masih ada beberapa jeda ya dari sekarang. Pasti kita bisa menyiapkan dari sekarang begitu. Nah, dari kegiatan pembelajaran tersebut, apakah kegiatan evaluasi itu wajib ada atau memang misalnya kita hanya ngajar saja, tidak ada evaluasi di akhir kegiatan pembelajaran begitu? Apakah harus ada atau tidak begitu? Ya, oke. Itu full ya Bu ya. Full kegiatan pembelajaran. Jadi artinya mulai dari pembukaan. Kalau Bapak Ibu biasa menggunakan ice breaking, seperti itu misalnya boleh itu dilakukan. Kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, biasanya evaluasi ada diberikan di penutup. Kadang ada juga bukan evaluasi, namanya pretest, diberikan saat kuis gitu ya, di kegiatan pembuka. Boleh juga. Itu yang biasa Bapak Ibu lakukan, silahkan gitu ya. Bapak Ibu selengkap-lengkapnya. Nah, itu tentu setelah Bapak Ibu kita bersama-sama refreshment gitu ya. Saya bilang tidak kita belajar bersama gitu ya Bapak Ibu ya, kita belajar bersama, kita refreshment lagi gitu ketika di awal itu apa mestinya yang harus ada gitu ya. Mulai dari misalkan kuis, pretest untuk mengetahui anak-anak itu sudah sejauh mana gitu. Tentu mereka masuk ke kelas itu kan tidak dengan pikiran kosong gitu ya, pasti sudah mempunyai pengalaman masing-masing itu. Nah, kemudian untuk evaluasi di akhir apakah perlu Bu? Iya, itu biasanya ada yang menggunakan sebagai kegiatan penutup selain refleksi. Jadi kadang-kadang ada juga refleksinya itu berisi evaluasi. Nah, itu boleh dilakukan. Dituliskan pun juga di dalam RPS. Jadi Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu mengupload video itu tidak ansih hanya upload video. Jadi upload video yang akan Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu ajarkan itu sudah terangkum, termuat dalam skenario di dalam RPP atau modul ajar.
Seperti itu. Jadi pastikan Bapak Ibu mengirimkan juga modul ajarnya. Jadi tidak sekedar videonya. Ya. Seperti itu. Karena nanti akan kita belajar bersama lagi, akan refreshment RPP-nya itu di pertemuan keberapa ya? Ketiga ya, kalau tidak salah. Di pertemuan ketiga. Mulai sekolah. Ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu Novita. Pak Syam Hadi. Oke, Bu Iin tanya lagi. Boleh Pak Syam Hadi duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Syam? Di sini yang ingin saya tanyakan, yang pertama itu Bu, tadi kita membahas masalah penilaian untuk teman-teman kita praktek mengajarnya, videonya. Apakah di situ ketika kita menilainya, apakah kita punya format penilaian tersendiri atau bagaimana Bu? Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, itu praktek mengajarnya Pak Syam, suaranya ini Pak. Suara Bapak kayaknya kena headset. Taruh. Lanjut, sudah sepi. Saya nggak paham pertanyaan Bapak kedua ya, karena tadi suaranya suaranya mendenging. Pertanyaan pertama tadi Pak Sam dari mana? Sudah kita jelaskan. Instrumennya akan kita bagikan di pertemuan ketiga. Ya, yang tadi instrumennya akan saya spillkan sedikit gitu dengan instrumen di PPG. Nah gitu, jadi Bapak Ibu ketika nanti akan mengikuti PPG juga, bagi yang belum mengikuti ya, jadi sudah bisa sekalian gitu, oh ternyata PPG isinya seperti ini gitu, yang dinilai, nah itu bisa. Ya, gitu Pak Syam, semoga membantu. Nah, pertanyaan kedua, karena Pak Syam tadi agak bermasalah dengan headsetnya, sepertinya boleh dibantu di gini aja Pak, di kolom message ya, di chat, boleh diketik aja. Fokus nadi berisik. Bu Iin, boleh Bu Iin. Ya Bu, maaf Bu. Nggak apa-apa, mangga. Untuk meyakinkan saya Bu, berarti ini Bu kurang lebih kan semester lalu kita udah pelajari ini MK Micro Teaching, kurang lebih video pembelajaran yang kita lakukan seperti MK di Micro Teaching ya Bu ya? Betul, betul. Kemarin saat MK Micro Teaching seperti apa Bu? Pertama itu Bu, kita kan share dulu RPP yang kita buat ke dosennya di UTS tuh. Setelah itu UASnya kita praktek penularan Bu dari RPP yang telah kita buat. Nah, gitu Bu ya. Ya, betul. Ya, Bu. Nah, karena ini PPL 2, ibaratnya ya kalau di reguler itu namanya PPL 2 ya. Kalau di tempat Ibu kan praktek mengajar otentik. Jadi otentik itu maknanya adalah yaitu Ibu Bapak mengajar di kelas masing-masing. Nah, 2 kali skemanya itu kita buat. Yang pertama based on Bapak Ibu sendiri ya, sesuai dengan inovasi Bapak Ibu sendiri. Yang skema kedua sesuai dengan challenge. Nah, apakah betul challenge-nya misalkan nih Bapak Ibu nanti akan kita treat untuk strategi active learning model go to your post misalkan. Apakah betul go to your post itu seperti itu? Nah, itu loh yang nanti jadi challenge dari Bapak Ibu. Nah, penilaiannya dari saya, dari dosen dan juga dari rekan sejawat biar kita fair ya, gitu. Itu. Bisa sedang dong, Kak. Siap Bu. Ya, boleh Pak Ahmad Syaroni. Terima kasih Bu. Sebelumnya mohon izin kamera Bu. Boleh. Saya mau tanya Bu, untuk pembuatan video mengajar, Ibu bilang tadi
harus ada modul. Apakah modul tersebut itu satu paket dengan ya kayak modul berjalan gitu Bu dalam video? Oh, bukan modul Pak. Jadi di RPP kalau di dalam kurikulum Merdeka itu kan namanya modul ajar. Nah, RPP sama dengan modul ajar, bukan modul dalam artian yang biasa Bapak Ibu dapatkan nih gitu ya. Bukan, karena ini adalah micro teaching. Jadi nanti yang Bapak Ibu dapatkan tuh bukan modul tapi pedoman gitu ya, pedoman dan juga PPT yang akan Bapak Ibu peroleh dalam pertemuan kedua dan ketiga nanti. Pertemuan kedua itu membahas tentang keterampilan dalam pembelajaran apa aja gitu yang tadi sudah disebutkan ya di dalam RPS. Kemudian yang ketiga, pertemuan ketiga itu kita bahas tentang RPP gitu. Nah, saya akan sepil sedikit tuh RPP yang terbaru. Seperti itu, Pak. Terus mengenai enggak Bu, Bu, saya mengulangi lagi. Terus Iya, masalah enggak. kemarin itu gini Bu. Kita di PAI jadi dituntut untuk menggarap mata pelajaran PAI, tetapi kan tidak menutup kemungkinan para mahasiswa tidak terjun gitu Bu. Mohon maaf nih, misalnya matematika, PKN, itu seperti apa Bu nantinya Bu? Ya, sebenarnya ini kan PJJ PAI ya. Jadi proyeksinya Bapak Ibu mengajar PAI bukan? Atau yang tadi sudah saya tanyakan ya. Kalau asumsi saya ketika Bapak Ibu mengajar di sekolah menengah itu sudah pasti Bapak Ibu mengajar PAI gitu. Nah, kalau yang di SD atau MI itu kan karena guru kelas. Nah, guru kelas itu banyak gitu ya. Kadang-kadang mengajar bahasa Indonesia, kadang-kadang mengajar matematika, kadang-kadang juga mengajar semuanya lah, palu gada kalau guru MI SD itu ya. Apa lu butuh gue ada kan gitu ya. Jadi semua bisa tuh guru MI itu, guru MI, guru SD itu semuanya bisa gitu ya. Wajib hukumnya gitu. Maka apa yang akan Bapak Ibu pelajari? Sebaiknya memilih mata pelajaran yang PAI gitu ya. Jadi bisa fikih, Al-Quran, hadis, SKI, akidah, akhlak lah, bisa seperti itu yang dipilih gitu ya, karena kita fokuskan karena ini kan PJJ PAI. Beda lagi kalau nanti ibu bapak join di PJJ PGMI misalkan, mumpung PJJ gitu, saya mau ikutan lagi PJJ PGMI misalnya. Nah, itu beda lagi. Boleh Bapak Ibu nanti bisa IPA, bisa IPS gitu, bisa PPKN, bisa matematika gitu. Boleh. Boleh juga nanti fikih, nah boleh gitu. Gitu ya, Pak. Ya, terima kasih Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Jadi karena kita PAI, mohon diproyeksikan yang ke PAI-an ya. Oke, berikutnya, monggo silakan. Seyogianya Bu ya. Monggo Bapak Ibu. Siapa lagi? Semampu dan sepandai kita dah. Enak ini. Nanti nilainya juga sama dengan keterampilan yang kita lihatkan dari video. Kan begitu Bu? Betul. Tapi enaknya kita bisa ngasih teman nilai lebih banyak kalau begitu. Iya, Bapak Ibu memang akan diharapkan. Jadi kalau Bapak Ibu sendirian di dalam kelas pasti misalkan total tadi 42. Nah, Bapak Ibu setiap minggu itu akan menilai teman-temannya gitu. Total berarti kalau misalkan di kelas apa tadi, kelas C misalkan 42, berarti Ibu Bapak akan menilai 41 orang. Begitu. Ya. Saya lanjut pertanyaan kedua. Apakah dalam praktek mengajar nanti videonya harus diupload? Iya, betul. Tadi sudah Pak Sam kemana aja? Pak Sam tadi sudah dijelaskan. Lagi umroh. Oh, lagi umroh Pak Sam. Lagi tawaf Pak. Oleng. Betul. Nah, nih orangnya Pak Sam masih ada nggak? Nih Pak Sam ada nggak? Coba Pak Sam dibuka on cam. Aduh, jadi ribet nih. Coba Lagi Pak Sam on tahalul cam. itu Bu, terakhiran tahalul mungkin. Pak Sam dari Mamuju, Pak Sam dari Mamuju, silakan buka. Oh, Pak Sam dari Mamuju. Ya. Oh, lagi sholat. Ya. Oke.
Oke, Pak Sam betul, di-upload di channel YouTube masing-masing. Kalau tidak punya, maka punyalah gitu ya, dibuka. Kalau sudah punya tapi malu, nah boleh di privat. Jadi intinya harus punya ya, harus punya channel YouTube. Kalau nggak punya, punyalah. Gitu ya, agak maksa ini. Berarti kita Untuk dibermulai video kalau ada durasi Batam atau tidak? konten Betul, ada triathlon. durasi. Kita gunakan durasi seperti yang ada di PPG ya, gitu. Jadi berapa menit di PPG itu? Kalau 1 jam pelajaran itu kan 40 menit ya, Ibu Bapak kalau yang di MI ya. Nah, di MI atau di SD 40 menit. Nah, 1 JPL. Nah, itu Bapak Ibu kita bisa potong menjadi maksimal itu di 25 menit. Betul, durasinya 25 menit. Loh Bu, gimana caranya, kan panjang sekali itu. Nah, oke. Jadi kalau kita mau misalkan mau sesi acara haflah atau wisudaan itu kan ada acara gladi. Nah, di gladi itu kan ada beberapa hal-hal yang di pre-memori, begitu kan? Nah, kalau Bapak Ibu sudah menjelaskan materi, sudah cukup, sudah ada keterwakilannya di dalam video tersebut, maka bisa dipercepat. Gitu ya. Bisa dipercepat atau bisa di skip, dipotong, nanti langsung berlanjut ke kegiatan berikutnya, ke kegiatan inti. Misalkan di dalam PJBL atau BBL itu kan Bapak ada beberapa tahapan-tahapan tuh, ada sintak modelnya. Nah, di dalam sintak model, kalau sintak model 1 sudah terpenuhi, udah Bapak Ibu langsung lanjut ke sintak model kedua. Lanjut lagi ke sintak model ketiga, seperti itu. Langsung aja. Bapak Ibu tinggal disesuaikan ya dengan durasinya. 25 menit maksimal. Gitu. Oke. Ada lagi? Bu Tuti. Gitu ya Bu Tuti? Berarti tidak apa-apa kalau videonya di skip-skip ya Bu ya? Nggak apa-apa, yang penting sudah keterwakilannya ada. Dan jangan lupa ya Ibu Bapak ketika membuat video tolong ditulis. Misalkan oh ini masuk ke sesi kegiatan inti. Ditulis kegiatan intinya. Misalkan ketika Bapak Ibu dalam mengerjakan metode pembelajaran jigsaw, oh di jigsaw itu ada bagian membuka problem, misalkan seperti itu, kegiatan menginisiasi problem. Nah itu Ibu tulis di situ kegiatan 1 gitu ya, menginisiasi problem. Nah seperti itu. Nanti masuk lagi skip ketika Ibu masuk ke kegiatan kedua, kan karena orang nggak tahu, jadi nah Ibu ini sedang masuk apa ya, kegiatan apa ya. Nah jadi biar tidak salah paham, Bapak Ibu wajib memberikan catatan begitu ya. Ya Bu. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu. Bu Novita, boleh silakan. Tadi Ibu sebutkan kita 1 JPL itu 40 menit kan ya, bisa dipotong menjadi 20 menit. Nah kan kalau misalnya 1 kali pertemuan itu rata-rata 2 JPL ya. Apakah yang Ibu maksud itu 20 menit, 25 menit itu video yang kita sajikan, begitu? Betul, video yang Jadi disajikan. mewakili 2 JPL ya? Bisa, betul. Mewakili 2 JPL itu berarti sampai sesi terakhir ya gitu. Ya. Jadi nanti Ibu Bapak akan mengeditnya. Bapak Ibu pernah tahu nggak yang biasanya video di TikTok atau di YouTube atau di IG itu kan ada yang dipercepat tuh. Jadi ada kayak ada time lapse gitu kan. Nah itu boleh Bapak Ibu gunakan. Gitu ya. Bu kalau saya nggak ngerti apa saya potong-potong aja gitu. Boleh juga. Gitu. Ya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Oke, ada lagi? Saya Bu. Berusaha buat. Boleh Bu Anis, silakan. Iya, terima kasih Bu. Saya mau menanyakan ini kan yang masuk PJJ ini kan nggak semuanya ngajar di sekolah formal ya Bu. Ada yang ngajar di pesantren gitu. Ya. Jadi untuk teman-teman yang di pesantren bagaimana Bu untuk standarnya gitu? Itu saja Bu. Iya, Terima kasih. yang di pesantren berarti karena proyeksinya ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat atau ijazah PJJ PAI berarti kan Ibu Bapak siap untuk mengajar toh? Gitu kan? Siap. Kan? Untuk mengajar karena sudah lulus S1 berarti kan sudah bisa menjadi guru gitu, di guru formal, bukan lagi
rambu-rambu kaidah RPP-nya gitu. Terus kemudian model pengajarannya sudah Bapak Ibu jelaskan. Oke. Ya. Ada lagi Bu Anis? Sudah Bu, terima kasih. Ya. Pak Syam Hadi boleh, silakan. Baik Bu, sebelumnya saya minta maaf Bu tadi karena saya ke kamar mandi tadi, jadi pas Ibu menjelaskan jadi saya kurang tidak bisa mengikuti Bu. Jadi untuk pertanyaan ketiga sebenarnya tadi saya mau sampaikan tapi saya kebelet jadi iya. Untuk pertanyaan ketiga Bu, maaf Bu, bisa didengar suaranya Bu? Gimana Pak? Jelas suara saya Bu? Jelas. Alhamdulillah. Pertanyaan ketiga nih Bu terkait masalah RTP. Apakah tidak ada perbedaan antara format RPP pada kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Bu? Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan ketiga ya. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Sekarang masih pemanasan dulu. Rupanya Pak Sam nih kepingin gaspol ya. Pengen cepat lulus ya Pak Sam. Semangat ya. Pak Zulkarnain boleh? Monggo Pak. Terima kasih yang kedua kalinya Bu. Saya tadi nyambung Bu Anis itu tentang kami kan biasanya, terutama saya lah gitu. Biasanya kita di pondok pesantren itu sistemnya sorogan itu Bu. Duduk. Nah, apakah tapi kurikulumnya tetap kita kacuan kepada kurikulum Kemenak, tapi sistemnya kita sistem kitab sorogan itu. Kita ambil misalnya dari Kemenak itu pembahasannya tentang akidah Islam umpamanya, tapi kita pakai kitab yang ada muatannya pembahasan yang berkaitan, tapi sistem kita sistem duduk itu. Nah, apakah itu bisa kita jadikan video untuk diupload atau kita masuk kelas seperti guru ngajar yang biasanya di kelas gitu? Oke. Biasanya di pesantren itu kebetulan saya juga pesantren Kalong ya Pak. Jadi sedikit tahu juga kalau di pesantren itu memang kan pakai kitab ya. Boleh materinya kan bebas. Kan tadi saya sudah bilang apalagi pesantren sudah pasti itu PAI-nya sangat kental gitu kan. Silahkan mengenai materinya. Tapi yang berbeda adalah model RPP-nya. Karena apa? Karena Bapak ini masuk di S1 PJJ PAI. Jadi sudah, apalagi kemarin sudah mendapatkan MK Micro Teaching. Jadi sudah tahu bagaimana cara menuliskan di dalam RPP. Jadi wajib hukumnya apapun background Bapak Ibu wajib menggunakan RPP yang ada di sekolah formal. Satu. Kedua, berarti apa yang berbeda? Berbeda adalah modelnya ya. Tadi strategi belajarnya, modelnya gitu. Kalau Bapak Ibu biasanya seperti apa itu bebas, silahkan untuk yang skema 1. Untuk yang skema kedua, nah itu Bapak Ibu akan mendapatkan challenge dari kami gitu. Bapak Ibu harus mengerjakan yang sesuai dengan challenge kami itu tadi gitu. Nanti pembagian kelompoknya siapa? Silakan didiskusikan di kelompok masing-masing. Siapa yang mendapatkan pertemuan keberapa gitu ya boleh. Tadi dibagi misalkan tadi ada 6 kali ya, berarti dibagi 42 orang atau 48 orang dibagi 6. Nah, nanti tinggal ketemunya berapa itu. Dibagi terus kemudian bertemu untuk mengupload di video pertemuan keberapa itu silakan Bapak Ibu sendiri masing-masing. Terus kapan Bu challenge-nya untuk strategi atau model di skema kedua? Nanti setelah berakhir, berarti pertemuan ke-9. Nah, nanti pertemuan ke-9 kita bertemu dalam brainstorming juga sambil Bapak Ibu tetap menilai, namun kita di pertemuan ke-9 akan bertemu tatap muka ya. Tatap maya begitu maksudnya, dalam sesi sinkronus lagi. Gitu ya. Ada lagi? Berarti yang bisa saya pahami bahwa RPP-nya seperti apa yang secara formal, tapi bisa kita ajarkan secara sorogan atau strategi kita masing-masing lah gitu. Tidak seharusnya ada di dalam kelas formalnya gitu.
Itu untuk skema 1 ya Pak. Untuk skema kedua gitu Bapak akan mengerjakan sesuai dengan challenge kami gitu. Oke. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak. Ada lagi? Ada lagi, boleh silakan Asep Pak. dari Banten, Pak Asep. Iya, boleh Pak Asep. Oh, terima kasih Bu. Berarti yang ingin saya tanyakan di MK Ibu ini tidak ada UTS Bu ya? Iya, betul. Tidak ada UTS. ada Kenapa? UTS. Karena Bapak Ibu sudah menilai teman-teman gitu. Terakhirnya adalah UAS ya. Terus kan ini misalkan kita menilai teman-teman nih. Terus hasilnya itu apa kita upload gitu atau gimana Bu? Nanti hasilnya akan diberikan ke saya langsung. Jadi nanti akan diberikan ke Google Drive saya. Jadi tidak akan diketahui oleh teman-teman. Oh, ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Gitu ya. Oke. Tatap maya berarti 3, 4, 5 kali Bu. Kapan itu? Sekarang pertemuan kedua, ketiga ya. Pertemuan keempat, 5, 6, 7, 8, 9 tidak, ke-10 iya. 11, 12, 13, 14, 15. Nah, 15 terakhir sebelum UAS. Nah, nanti UAS Ibu Bapak tinggal upload gitu. Berarti 4 kali, 4 bukan 5, 4 kali. Itu ya, Bu. Bu Darsi. Ada Ya, lagi? Bu. Ya. Cukup? Oke, terima kasih. Kalau sudah cukup, alhamdulillah. Pak Nurhuda masih ada lagi. Boleh, 1 kali lagi ya. Silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Untuk upload tugas, itu waktunya itu berapa hari atau gimana gitu Bu? Sesuai Pak dengan jadwal yang sudah nanti didiskusikan bersama kelompok Bapak Ibu masing-masing. Ya. Jadi durasi waktunya ditentukan oleh kami gitu ya? Iya, betul. Jadi untuk skema 1 itu berarti di pertemuan ke-4 sampai ke-9. Sesi kedua, skema kedua itu berarti pertemuan 10 sampai 15. Gitu. Ya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, itu saja tadi ya. Mudah-mudahan sudah cukup clear, jelas. Nanti kalau tidak jelas boleh bertanya ke PJ bisa bertanya ke saya. Gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bisa membantu dan bisa memperoleh hasil maksud kita di dalam ini. Apa itu? Yang pertama tentu Bapak Ibu capaian pembelajaran ini Bapak Ibu bisa mengetahui gitu ya. Selain mengetahui, Bapak Ibu juga bisa bersikap, melakukan pengembangan diri dalam prosedur pembelajaran gitu ya. Kemudian memiliki juga keterampilan mengajar yang baik, dan juga Bapak Ibu bisa evaluasi diri juga terhadap kegiatan pembelajaran Bapak Ibu masing-masing. Oke, marilah kita tutup perkuliahan kita ini bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga jaringan yang kurang bersahabat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada izin live ya Bapak Ibu. Assalamualaikum.